19 September 1972, Springfield, New Jersey, seekor anjing kembali ke pemiliknya sambil membawa sesuatu di mulutnya. Anjing itu berlari dengan sangat cepat, seolah-olah ia ingin segera memperlihatkan sesuatu di mulutnya kepada pemiliknya. Sesampai di depan pemiliknya, ia pun menjatuhkan sesuatu yang digigit di mulutnya. Pemiliknya pun terkejut dengan apa yang dibawa oleh anjing miliknya tersebut, yaitu lengan tangan manusia yang sudah membusuk. Pemiliknya pun langsung dengan cepat melaporkan hasil temuannya kepada polisi. Polisi pun langsung menyelidiki kasus temuan ini dan menemukan jasad seorang gadis berusia 16 tahun dalam keadaan tidak utuh dan membusuk di atas tebing Hoodell Quarry, Springfield. Tak hanya itu, ditemukan juga beberapa benda aneh di sekitar jasad gadis tersebut yang diduga adalah benda-benda ritual dari sebuah aliran sesat. Polisi pun langsung melakukan pengecekan identitas pada mayat yang ditemukan dan disimpulkan bahwa tubuh tak bernyawa ini adalah Jeanette De Palma, gadis yang dilaporkan hilang sejak 7 Agustus 1972. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Jeanette De Palma? Pada tanggal 7 Agustus 1972, Jeanette pamit kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah seorang temannya. Jeanette pergi meninggalkan rumahnya yang berada di kawasan Clearfield Road, New Jersey, Amerika Serikat dengan kereta umum. Namun hingga larut malam, Jeanette pun tak kunjung pulang dan membuat kedua orang tuanya khawatir karena mereka tahu anak perempuannya tak pernah pulang larut malam. Orang tuanya pun langsung menuju ke rumah temannya Jeanette untuk memastikan keadaan anaknya. Sampai di sana, temannya pun heran karena hari ini Jeanette tidak ke tempatnya sama sekali. Orang tua Jeanette pun langsung menuju ke kantor polisi bersama orang tua temannya Jeanette dengan tujuan melaporkan bahwa anaknya telah hilang. Polisi pun segera melakukan pencarian. Setelah berminggu-minggu melakukan pencarian, Jeanette pun tak kunjung ditemukan. Hingga suatu hari, pada 19 September 1972, polisi menerima sebuah laporan bahwa seekor anjing membawa pulang lengan tangan manusia yang sudah membusuk untuk diberikan kepada pemiliknya. Polisi pun langsung menyelidiki kasus temuan ini. Alhasil polisi berhasil menemukan jasad Jeanette di atas tebing Hoodell Quarry, Springfield, tapi dalam keadaan tidak bernyawa dan masih berpakaian lengkap berkat serangkaian tanda panah yang diukir di berbagai pohon yang menunjuk ke arah di mana gadis itu mati. Anehnya lagi, ditemukan benda-benda aneh di sekitar jasad Jeanette seperti potongan hewan yang digantung di pohon-pohon tempat jasad Jeanette ditemukan. Dan juga terdapat beberapa salib dari kayu-kayu kecil di sekeliling jasadnya. Menurut saksi mata, jasadnya diletakkan di altar dengan simbol pentagram di bawahnya dengan posisi telungkup dan menghadap ke sebuah salib besar. Tebing tempat ditemukan jasad Jeanette juga dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan The Devil Teeth alias gigi iblis dan memang terkenal sangat angker. Dikarenakan hal inilah banyak yang menduga bahwa Jeanette adalah korban ritual persembahan manusia. Polisi pun segera melakukan otopsi guna menyelidiki penyebab kematian Jeanette. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa dia telah meninggal selama kurang lebih 6 minggu atau sekitar waktu yang sama dari saat ia dinyatakan telah hilang. Namun tidak ditemukan bekas tusukan benda tajam, patah tulang, racun, dan luka tembak. Sehingga polisi mengambil kesimpulan dengan alasan yang tidak bisa diungkapkan bahwa penyebab kematian Jeanette adalah karena dicekik sampai mati. Akan tetapi, pada tubuh Jeanette ditemukan kadar timbal yang luar biasa besar. Timbal adalah unsur logam berat yang terbentuk secara alami dan dapat menyebar ketika terjadi letusan Gunung Merapi. Logam ini terbilang resisten terhadap korosi atau karatan, sehingga banyak benda yang dicampur dengan unsur ini. Namun jika kandungan ini masuk ke tubuh, gangguan yang berbahaya dapat terjadi. Manusia dapat menghirup timbal melalui udara, air, hingga makanan. Pada beberapa bahan bakar dengan nilai oktan rendah, logam tersebut dapat bercampur sehingga timbal dapat menyebar di udara dengan mudah dan masuk ke tubuh manusia. Polisi pun melanjutkan penyelidikan guna untuk mengetahui penyebab sebenarnya kematian Jeanette setelah hasil otopsi yang tidak memberikan petunjuk yang pasti. Pada awal penyelidikan, pihak kepolisian menerima sebuah laporan tentang seorang pria yang dianggap mencurigakan. Pria itu adalah tunawisma yang tinggal di hutan dekat tempat jasad Jeanette ditemukan. Penduduk setempat mengenalnya sebagai Red dan diduga ia melarikan diri dari hutan tak lama setelah Jeanette dikabarkan hilang. Namun akhirnya pihak yang berwajib memutuskan bahwa Red sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Jeanette.
Selain itu, pihak kepolisian juga mengalami kesulitan dalam penyelidikan karena keterangan yang tidak konsisten yang diceritakan oleh teman-teman Janet. Akibat kebentuan penyelidikan dari pihak kepolisian dalam menguak kasus kematian Janet De Palma, muncullah spekulasi bahwa Janet adalah korban dari okultisme atau praktik sihir pengorbanan manusia yang dilakukan oleh kelompok lokal setempat. Hal ini tentu saja dipicu oleh laporan penemuan jasad Janet di mana ia ditemukan dalam keadaan dikelilingi oleh benda-benda aneh. Oleh karenanya, spekulasi ini memicu kepanikan luar biasa di wilayah ini. Sebelumnya, sekitar 10 bulan sebelum kasus Janet, di wilayah ini telah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh John List. Pria itu menjadi buron setelah menghabisi nyawa istri, ibu, dan ketiga anaknya di rumah mereka di New Jersey. Sehingga berkat kasus Janet membuat para warga di sana lebih yakin bahwa ini adalah ulah sekte penyihir atau apapun itu. Lalu sekitar 2 minggu setelah penemuan jasad De Palma, beberapa surat kabar termasuk Star Ledger dan New York Daily News mulai melaporkan bahwa dia mungkin telah menjadi korban pengorbanan okultisme yang dilakukan oleh para pemuja setan atau oleh sekelompok penyihir lokal. Pihak kepolisian pun mengambil keputusan yang sangat berat, yaitu tidak melanjutkan penyelidikan kasus kematian Janet De Palma sampai ditemukan bukti-bukti baru yang berkaitan dengan kasus ini. Waktu pun terus berjalan, beberapa tahun pun terlewati dengan tidak ditemukan bukti-bukti atau petunjuk baru mengenai kasus ini. Hingga akhir 1990-an dan awal 2000-an, sebuah majalah bernama Wet NG melaporkan kasus ini untuk pertama kalinya setelah tak terdengar lagi selama beberapa tahun. Redaksi majalah rupanya telah menerima beberapa surat anonim terkait kematian Janet. Salah satunya menyatakan, "Saya masih remaja ketika pembunuhan Janet De Palma terjadi. Sekitar 2 tahun sebelumnya, ada banyak pembicaraan di sekolah saya tentang adanya kelompok sesat di wilayah itu. Mereka dikenal sebagai The Witches. Anggota kelompok ini tampaknya berencana untuk membunuh seorang anak pada sekitar Halloween. Kemungkinan korbannya diculik dan dibunuh dengan racun." Editor dan salah satu pendiri majalah Wet NG, Mark Moran, mulai menyelidiki kasus ini. Ia menulis tentang banyak rincian yang diduga mencurigakan, termasuk diantaranya adalah tuduhan bahwa pihak kepolisian sebenarnya telah sengaja menghancurkan file kasus Janet De Palma. Pihak kepolisian membantah tuduhan tersebut dengan alasan bahwa berkas kasus Janet tersebut hilang karena banjir yang disebabkan oleh badai Philod pada tahun 1969. Moran akhirnya bekerja sama dengan koresponden Wet NG, Jesse P. Pollack, untuk menulis buku Dead on the Devil's The Strange Murder That Shocked Suburan New Jersey. Selama penelitian mereka, Pollack dan Moran menemukan beberapa contoh kemungkinan ditutupi, hubungan dengan pembunuh lain yang belum terpecahkan dan tersangka yang sebelumnya tidak diketahui. Namun sampai video ini dibuat, kasus kematian Janet De Palma masih belum menemukan titik terang. Banyaknya misteri yang mengelilingi kasus ini, mulai dari temuan jasadnya, tempat ditemukan jasadnya yang konon katanya menurut legenda merupakan makam 13 penyihir. Benda-benda yang berkaitan erat dengan ritual sihir di sekitar tempat ditemukan jasad Janet De Palma, dan pihak kepolisian yang diduga melenyapkan berkas kasus Janet secara sengaja. Bila dugaan ini benar, berarti ada sesuatu yang sangat besar di balik kasus pembunuhan Janet De Palma yang melibatkan orang atau kelompok yang sangat berpengaruh. Namun terlepas dari semua itu, kepastiannya hanya Tuhan yang tahu.